pengantin, agersi, pandita, keluarga Pak Majelis, sanggah andoni on masuk na arisan prosesi masuk ruang ibadah dan diiringi oleh musik singer. Ibagas korani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo napasi, si topa langit pakon tanahon. Amen. Tapi halak namar tengir niuhur bani Jehovah, jupan gogoh mar dapot-dapot, anjaha marhabong nihaluhido sideanai, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami marite Yesus Kristus Tuhan nami. Ham do namanak takon partonga jaguan. Roh do hasoman namion hubamu mangindo pasu-pasu. Ase patotat hamma partonga jaguan ni sedea. Marhitehon pakko holongimu. Rajai hamma sedea marite tondo napasi. Ase mamukah jana mardalan ibagas dame partonga jaguan ni sedea oni. Balos hamma tonggo namion halan hidup pakon holong ni atemu. Amin. Mundur mahasyam munduri mari. Puji kita Tuhan ta mari kita haleluya nomor 5 ayat sada pakon ayat onom puji holong ni atemu o Tuhan Yesus Raja kita.
bagas malas nyuruh para sahapon ham hanami masir hanami manjalo hatamu napi nadasni juak-juakmu marite Yesus Kristus. Amin. Horas pabasa galuhan papenang kita galupan nganargani Tuhan kata nilai bata firman Tuhan yang akan menerangi sukacita kita hari ini untuk pemberkatan pernikahan Victor Tahi Girsang dan Novalina Borusinaga. Demikian firman Tuhan kata nilai bata matar surat Bani Efesus 4 ayat 2. Martoroniuhur betulma marlamlam anja marlumbang niuhur marsianjuan manasiam ibagas uhur naholong. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Inilah yang menjadi firman Tuhan dalam sukacita kita hari ini. Kita sama-sama berkumpul duduk di gereja ini, keluarga besar Girsang dan keluarga besar Sinaga, untuk menyaksikan pemberkatan pernikahan untuk Victor Tahi Girsang dan Novalina Borusinaga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita, hari ini kita berbahagia. Apa yang menjadi dasar dan bagian dari kebahagiaan kita hari ini tidak lebih, tidak kurang, yaitu karena kita hari ini sedang menyaksikan, sedang melihat di mana Tuhan sedang membangun sebuah jemaat. Tuhan sedang membangun sebuah jemaat, jemaat yang kecil, jemaat yang kita percaya ini adalah jemaat yang diberkati. Dan jemaat kecil ini kita sebut keluarga. Inilah prosesnya. Jadi ini adalah satu berkat Bapak Ibu. Ini adalah satu mujizat dari Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang membangun. Jadi ada banyak proses yang sudah keluarga Girsang dan Sinaga persiapkan, tapi tanpa peran serta Tuhan dalam proses pembangunan sebuah jemaat yang kecil atau keluarga ini, maka itu adalah menjadi sebuah kesia-siaan. Dan ini adalah suatu sukacita. Kita lihat bagaimana Tuhan sedang membangun, Tuhan sedang merendah sebuah kehidupan yang namanya adalah keluarga. Nah, tentu membangun sebuah keluarga itu bukan perkara mudah buat Victor dan Nova. Membangun sebuah keluarga itu bukan perkara mudah. Kalaupun kalian bisa menyaksikan ada banyak keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang sejahtera, keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang bisa melewati tahap demi tahap dalam proses perjalanan rumah tangga mereka, itu bukanlah sebuah pekerjaan yang gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak segampang mengucapkan, karena proses itu kadang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, apalagi zaman sekarang ini. Jadi keluarga itu menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Keluarga ini adalah sebuah fondasi masa depan. Jadi Tuhan sedang membangun sebuah jemaat kecil, dan di dalam pembangunan itu Tuhan sedang membangun sebuah fondasi masa depan. Kenapa? Kenapa keluarga kita sebut sebagai fondasi masa depan? Sebab dari keluarga inilah nantinya akan lahir dan bertumbuh jiwa-jiwa baru, pribadi-pribadi yang baru. Dan lewat keluarga inilah Tuhan membangun sebuah kehidupan baru, yaitu kehidupan yang nantinya untuk tetap
mewariskan kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Karena itu, keluarga yang disertai dengan peran serta Tuhan ini sangat menentukan perjalanan keluarga itu. Peter dan Novi ada istilah baru yang muncul di tengah-tengah kehidupan baik berkeluarga terlebih, namanya keluarga modern. Nah, ini sekarang. Jadi kita sekarang menghadapi yang namanya keluarga modern. Maka kalau ketemu sama orang tua sekarang, herannya aku menengok keluarga sekarang ini. Ya karena beda sudah. Aku herannya aku menengok keluarga sekarang ini. Satu ke sana, satu ke sini. Jadi ini sudah mau masuk, merasuki, dan inilah istilah yang sekarang. Dan kita nggak boleh menutup mata tentang itu. Ada yang namanya keluarga modern. Saking modernnya, banyak orang, termasuk keluarga-keluarga Kristen, tidak lagi menghargai pernikahan itu sebagai bentuk pemersatu, yaitu Tuhan. Dia tidak lagi memandang keluarga itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Dia tidak lagi memandang keluarga itu sebagai bagian dari campur tangan Tuhan. Itu sisi negatifnya. Semua sudah dimodernkan. Cara berpikir, cara nanti mengasuh anak pun, cara mengasuh anak pasti sudah berbeda. Cara membesarkan anak juga berbeda. Cara menghadapi suaminya pun sudah berbeda. Cara menghadapi istrinya pun sudah berbeda. Ini keluarga modern paling sederhana. Sekarang banyak orang suaminya saja pun sudah dikau-kaukan. Gak tahu kalau kita sering mendengar seperti itu. Tahu katanya sama suaminya. Pas pada waktu pacaran mereka abangnya dibilang, udah menikah dikau-kaukan. Di mana kau katanya? Jadi ini budaya. Padahal kita diajarkan dulu bagaimana saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Ini sudah mempengaruhi budaya kita dalam proses pernikahan. Semua modern. Nanti masuk pun ke rumahnya semua modern semua. Datang kita ke rumahnya, Amang di mana? Dan di depan rumah, tunggu Amang ya. Amang capek, bentar Bang, ntar lagi ada ngantar minuman katanya. Kita nunggu di rumahnya, ada ngantar minuman. Bertamu kita nanti ke rumahnya. Nova bisa merebus air? Bisa ya? Ya merebus air paling sederhana. Datang nanti tamunya ke rumah, mau minum apa Bang? Minum kopi. Bentar Bang ya, Bang antarkan kopi. Bukan dia yang buat. Tiba-tiba klekson, tin-tin, kopi katanya. Ada yang antar. Itu zaman sekarang. Nah, datanglah nanti si Matua, aku sebenarnya ingin minum kopi buatan si permainku. Udah lama, gak zamannya lagi begitu. Ini hidup praktis. Datang si Matua, alamak. Itu modern. Jangan nanti gara-gara itu di rumah, aku pun bilang begini. Akhirnya apa? Orang tua yang berantem. Melihat apa? Perkembangan rumah tangga keluarga-keluarga saat ini. Semua seperti itu. Artinya masih dalam kesepakatan mereka. Itu mempermudah mereka. Inang, hari ini kita mau makan apa? Apa yang ada lah. Oke Inang, dia kira mau ke dapur mau masak, upaya mengambil handphone. Udahlah Inang lihatlah mana selera Inang, udahlah lagi. Tinggal apa? Telepon. Datanglah si Batu, aku sebenarnya ingin masakan permai. Gak zamannya lo begitu lagi Inang. Dalam hatinya, sekali ini aja aku datang ke sini. Itu hidup sekarang. Dan orang tua yang sudah lewat zaman sekarang ini, dia pasti akan ini mau cemana lagi nanti rumah tangga mereka. Mau dibuat seperti apa nanti rumah tangga mereka ini?
Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih anak. Begitu juga. Nanti udah besar anaknya, rambutnya sebelah panjang, sebelah dibotakkan. Kok kayak gitu rambutnya? Keren Mang. Model Mang. Itu sudah budaya. Itu masih dalam sisi keharmonisan. Jadi mereka sudah menciptakan keharmonisan dengan gaya mereka masing-masing, dengan pola pikir mereka masing-masing, dengan cara hidup mereka masing-masing. Tapi yang lain, ada banyak keluarga-keluarga modern, karena saking modernnya mereka menganggap pernikahan itu hanya kepentingan-kepentingan dan kebutuhan sesaat. Ketika dia tidak lagi merasakan kebahagiaan dengan pasangannya, dengan gampang dia mengatakan, sudahlah, kau cari jalanmu, ku cari jalanku. Kita ciptakan jalan yang baru. Inilah nilai-nilai yang kita hadapi. Jadi Victor, Novi, ini akan terjadi di hadapan kalian. Kalian akan melihat, kalian adalah salah satu keluarga modern itu. Kalian adalah bagian dari budaya keluarga modern itu. Kalian akan membuat itu. Sudah dimodernkan semua. Nah, kalau begitu, salahkah kita mengikuti budaya modern, keluarga modern? Tentu tidak. Tapi sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, dalam kita menjalani keluarga yang disebut keluarga modern ini, kita harus tetap meneladani Kristus. Maka ketika ada keluarga modern yang bisa untuk menyelamatkan keluarga-keluarga dari pengaruh-pengaruh negatif dan buruk keluarga modern ini, kita harus belajar kepada satu keluarga yang namanya keluarga Nazaret. Apa itu keluarga Nazaret? Keluarga Nazaret adalah keluarga yang dibangun oleh Allah itu sendiri, dan tidak ada sedikit pun campur tangan manusia dalam proses lahirnya sebuah keluarga Nazaret. Keluarga Nazaret itu kita sebut adalah Yusuf, Maria, dan Yesus. Ini adalah keluarga Nazaret. Bagaimana diberikan Tuhan hari ini? Jadi Tuhan sedang membangun rumah tangga, keluarga kecil, dan ketika Tuhan membangun itu, Tuhan mau menyertakan ada 4 yang harus kamu miliki saat ini dan seterusnya, agar rumah tanggamu semakin tumbuh dan berkembang. Yang pertama dikatakan, engkau harus hidup dalam kerendahan hati. Harus hidup dalam kerendahan hati. Victor dan Nova, kalau firman Tuhan mengatakan, yang 2 sudah dipersatukan menjadi 1. Selama ini Victor atau Nova tidak punya beban kalau hanya untuk memikirkan diri sendiri. Kerendahan hati itu artinya kita bisa menghargai pasangan kita. Kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dengan kerendahan hati kita tidak ada penyesalan dalam rumah tangga, bagaimanapun sifat pasangan kita. Itu yang pertama. Aku akan bisa menerima pasanganku, dan aku akan bisa menghargai kelemahan dan kekurangan pasanganku, dan aku akan bisa menghormati kelebihan dari pasanganku. Itu interaksiku melihat pasanganku. Sebaliknya, kerendahan hati itu mengajari kita untuk tidak egois terhadap pasangan kita. Tidak egois terhadap pasangan kita. Tidak merasa bahwa kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Betul, kita sering diajarkan bahwa imam dalam rumah tangga itu adalah suami. Tapi tidak semua suami bisa menjadi imam yang dikehendaki dalam rumah tangga. Maka terkadang kita harus bisa menghargai begitu cepatnya pasangan kita untuk mengendalikan proses perjalanan rumah tangga. Jadi kerendahan hati. Jangan malu untuk mengucapkan satu kata, kalaupun kata itu harus membuat kita harus berpikir tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga. Kerendahan hati, jangan berpura-pura di hadapan pasangan kita. Jangan berpura-pura. Ingat, kalau di dalam rumah tangga itu terjadi kepura-puraan, itu repot. Kenapa? Sebab rumah tangga itu
kalau kita membangun sebuah rumah tangga, sebenarnya kita itu menganggap bahwa rumah tangga itu adalah sebuah wilayah. Ya, wilayah di mana kita bisa diterima setiap waktu. Harus hidup dalam kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan ini adalah hal yang terpenting dalam menghidupi kehidupan kita. Nah, salah satu mengatasi konflik Victor dan Nova, kalaupun kita baik-baik dalam rumah tangga, yang namanya konflik bisa masuk dari mana saja. Bisa masuk dari mana saja. Ini adalah salah satu kondisi hidup keluarga modern hari ini. Sedikit saja terlambat, sedikit saja kurang kebutuhan dalam rumah tangga, selisih bisa besar. Selisih bisa besar. Gak heran kita kan keluarga-keluarga sekarang, satu ke sana, satu ke utara. Oke kalau karena pekerjaan, tapi karena ego masing-masing, akhirnya konflik muncul di tengah-tengah keluarga. Karena itu harus ada sifat kelemah lembutan, kalam lamun nyuhur, kelemah lembutan dalam hidup kita. Dan inilah satu cara untuk menepis konflik berkepanjangan di dalam rumah tangga. Jadi konflik berkepanjangan di rumah tangga bisa kita tepis kalau kita saling lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti bisa dibodoh-bodohi, bukan berarti bisa disuruh-suruh, bukan berarti orang lemah lembut itu tidak punya wibawa, bukan berarti orang lemah lembut itu tidak punya harga diri, tidak. Kelemah lembutan itu adalah senjata yang bisa menguatkan dan mengalahkan lahirnya konflik-konflik besar di dalam rumah tangga. Karena begitu kalian menjadikan satu rumah tangga, kadang-kadang konflik itu bukan dari dalam rumah tangga kita loh. Harus dipenuhi sifat-sifat yang namanya kesabaran. Kesabaran ini harus dipenuhi di dalam rumah tangga setiap orang Kristen. Salah satu sifat Tuhan adalah sabar. Sifat Yesus adalah sabar. Sifat Yusuf menghadapi Maria adalah sabar. Dia mau menuntun Maria begitu panjang perjalanannya. Kemanapun Tuhan perintahkan dan apapun yang Tuhan ajarkan, Yusuf dan Maria meneladani. Dan inilah juga menjadi cerminan keluarga-keluarga yang bahagia di tengah-tengah gempuran modernisasi pada saat ini. Dan yang terakhir adalah kasih. Ini yang terakhir. Kasih itu adalah senjata paling utama, terbesar dalam hidup kita. Sebab kasih itu artinya apa? Itu bukan sekedar perasaan, bukan sebuah emosi saja, tapi kasih itu adalah menghadirkan Tuhan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita, sehingga kita bisa menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Inilah yang harus kita miliki, dan inilah yang dimiliki oleh keluarga-keluarga Kristen untuk menghadapi arus sekarang ini yang namanya keluarga modern. Keluarga modern yang tidak memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih. Maka modernisasi itu akan membawa keluarga baru itu kepada kehancuran. Tapi ketika kita diperhidupkan dalam kehendak Tuhan, modernisasi itu akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang terhormat dimanapun kita berada. Bangunlah rumah tangga buat Victor dan Nova. Bangunlah rumah tanggamu dengan takut kepada Tuhan. Dan kita pesonaido Bapak Ibu. Mari kita bangun keluarga kita. Saatnya kita terus mengevaluasi keluarga kita, mengevaluasi rumah tangga tahagalukan. Apakah rumah tangga kita juga masih dibangun dalam kehendak Tuhan, atau rumah tangga kita juga sudah turut dalam pengaruh-pengaruh modernisasi yang tidak peduli lagi atas apa perintah Tuhan dalam rumah tangga kita. Kelolalah rumah tangga kita amanah. Rumah tangga kita adalah pemberian Tuhan. Dalam proses pembangunan rumah tangga tidak pernah berakhir sampai maut menjemput kita dari muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen
Di tengah-tengah tantangan zaman hari ini, Victor Tahi Girsang dan Novalina Boru Sinaga tetap tunduk dan mengandalkan Tuhan agar keluarga Nasiam tetap menjadi keluarga yang diberkati sekarang sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Saudara berdua yang hendak menerima berkat pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima, dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Victor Tahi Girsang, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Novalina Boru Sinaga menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabmu. Terima kasih atas pengakuan Victor Tahi Girsang. Sekarang saya juga bertanya kepada Novalina Boru Sinaga,
Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Victor Tahi Girsang menjadi suamimu? Apakah saudara berjanji segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabmu. Terima kasih untuk Novalina Bosinaga atas janji dan pengakuannya. Seperti cincin ini berbentuk lingkaran, tidak memiliki pangkal dan ujung. Demikianlah kiranya cinta kasih saudara berdua tidak akan berakhir sampai akhir hidupmu. Ini tanda bukti cinta kasih kita berdua. Selaku hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada saudara berdua. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang dipersatukan Allah, tidak boleh menceraikan manusia. Amin. Tuhan Allah memberkati dan memelihara pernikahan saudara. Ia menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara dalam kehidupan pernikahan kudus ini dari sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka melalui selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Kami bersukacita atas berkat yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami.
Dengarkanlah doa permohonan kami ini melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Persembahan dari saksi inang